Dua kelompok bertikai di gerbang universitas, mahasiswa yang lewat tidak berani masuk kampus, tapi aku tidak mau terlambat di hari pertama. Dengan tangan di saku, aku dengan tenang berjalan ke arah mereka dan berkata bahwa aku sedang dalam suasana hati yang baik di hari pertama sekolah. Jadi sebaiknya kalian tidak merusak suasana hatiku. Kemunculanku ditertawakan oleh para siswa, mereka mengira aku mencari mati, tetapi tanpa diduga. Setelah aku selesai berbicara, kedua kelompok itu melarikan diri. Pemandangan ini tidak hanya mengejutkan para siswa yang mengejekku, tetapi bahkan mereka yang menonton lelucon itu pun tertegun. Saat ini, di kedua sisi gerbang sekolah, berdiri hampir 100 orang yang memegang pisau, senjata, tongkat, dan rokok. Dari masyarakat Haigang, kedua kelompok ini saling memelototi satu sama lain dengan jarak kurang dari 3 meter. Seolah-olah semua orang akan mengayunkan senjata mereka di detik berikutnya dan menyerbu bersama. Tetapi saat ini adalah jam masuk sekolah pada siang hari. Semua siswa ketakutan dengan pemandangan ini dan bersembunyi di samping. Bahkan jika bel kelas pertama akan segera berbunyi, tidak ada seorang pun yang berani memasuki sekolah. Hanya karena tidak ada yang ingin dilukai oleh para preman Haigang yang bertato di dada mereka. Sekolah bisa kapan saja, tetapi hidup hanya sekali. Jika hilang, maka hilanglah sudah. Melihat kedua kelompok ini akan segera bertarung, apa yang mereka lakukan selain mencari mati dengan berjalan ke sana? Seorang gadis muda di antara kerumunan yang menyaksikan tidak jauh dari gerbang sekolah menghentakkan kakinya dengan cemas. Kapan orang-orang dari 6 pintu pembersih akan tiba? Aku sudah menelepon polisi setengah hari yang lalu. Gadis lain setelah mendengar itu juga melihat ke gerbang sekolah dengan wajah khawatir dan berkata dengan bibir terangkat. Belum jelas. Sepertinya mereka sedang dalam perjalanan ke sini, tetapi 6 pintu cukup jauh dari Universitas Haigang. Polisi memperkirakan paling cepat mereka akan tiba dalam 15 menit. Pada saat itu, gerbang sekolah mungkin sudah berlumuran darah. Orang ini tidak lain adalah Chu Yukin, ketua OSIS Universitas Haigang yang juga dikenal sebagai kembang sekolah. Sedangkan wanita cantik di sebelahnya adalah sahabatnya, Shen Jialin. Keduanya baru saja memanfaatkan waktu istirahat makan siang yang singkat untuk makan 2 mangkuk malatang di jalan makanan ringan di samping sekolah. Mereka baru saja bersiap untuk kembali ke sekolah untuk kelas ketika mereka melihat pemandangan ini. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani maju, melainkan bersembunyi di samping seperti siswa lainnya. Dibandingkan dengan Shen Jialin, Chu Yukin, sebagai ketua OSIS Universitas Haigang, merasa lebih khawatir tentang kejadian tak terduga hari ini. Karena dalam jangkauan penglihatannya, dia melihat banyak siswa yang mengenakan seragam Universitas Haigang juga ikut bergabung dalam pertempuran. Jelas bahwa pertarungan di gerbang Universitas Haigang hari ini sudah direncanakan sejak lama. Memikirkan hal ini, Chu Yukin menarik napas dalam-dalam. Mengabaikan Jialin, aku harus pergi melihat. Aku tidak bisa membiarkan mereka bertarung seperti ini. Setelah mengatakan ini, dia melangkah maju bersiap menuju gerbang sekolah. Rasa tanggung jawab dan keberanian yang kuat dari seorang ketua OSIS ada padanya. Dia tidak bisa hanya melihat pertarungan ini terjadi di depan matanya. Saat ini, dibandingkan dengan impulsif Chu Yukin, Shen Jialin tampak lebih rasional. Dia dengan cepat meraih lengan yang pertama dan menasihati, "Yukin, jangan pergi. Bukan sesuatu yang bisa kau hentikan hanya dengan menjadi ketua OSIS sekolah." Mendengar kata-kata Shen Jialin, Chu Yukin berhenti dan menghela napas berat. Akhirnya, dia melihat ke arah Shen Jialin dan berkata dengan serius, "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Aku tidak khawatir tentang kedua kelompok masyarakat itu. Hanya saja ada banyak siswa Universitas Haigang di sana. Begitu kedua belah pihak mulai bertarung, dan mereka semua memegang senjata di tangan mereka, aku khawatir tidak lama lagi akan ada banyak dari mereka yang terbaring di tanah. Jialin, bagaimana kalau kau menelepon ayahmu dan meminta Paman Shen untuk membujuk mereka? Shen Jialin mendengar ini dan menghela napas, menjawab, tidak mungkin. Sekarang kita hanya bisa pasrah pada takdir. Sepertinya Emma Dong dan Xiang Zuo hari ini bertekad untuk melakukan pertarungan ini. Bahkan jika ayahku menelepon mereka sekarang, itu tidak akan mengubah apapun. Saat ini mungkin Chu Yukin tidak tahu. Tetapi Shen Jialin tahu dengan sangat jelas bahwa meskipun ayahnya adalah ketua kamar dagang Haigang yang memiliki posisi tinggi dan berpengaruh di dunia bisnis, Ma Dong dan Xiang Zuo tidak pernah menganggap ayahnya serius selama bertahun-tahun. Jadi, tidak mungkin membujuk mereka berdua. Jika telepon benar-benar dilakukan, ayahnya akan dimarahi habis-habisan. Tepat ketika mereka berdua merasa tidak berdaya dengan kejadian hari ini, dan berpikir bahwa perkelahian di gerbang Universitas Haigang pasti akan terjadi. Detik berikutnya, seorang pria mengenakan hoodie hitam, tinggi hampir 1,8 meter, dengan rambut pendek yang berkibar tertiup angin, tiba-tiba lewat di samping mereka, tampak gagah dan tampan. Dengan tangan di saku, langsung berjalan menuju gerbang Universitas Haigang. Melihat pemandangan ini, Chu Yukin, ketua Dewan Mahasiswa, sangat ketakutan, dan buru-buru menghampiriku, menarik lenganku dan berkata dengan cemas, "Hei, teman, kamu tidak bisa lewat sana. Di sana akan segera terjadi perkelahian." Kemudian, Chu Yukin menceritakan betapa ganasnya orang-orang di depan. Terutama dua pemimpinnya, Ma Dong dan Xiang Zuo,
yang merupakan orang-orang kejam dan kejam di kota Gang, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Jadi sebaiknya aku tidak memasuki sekolah untuk sementara waktu dan menunggu polisi datang. Tepat ketika Chu Yukin berpikir bahwa setelah mendengarkan kata-katanya, aku akan mundur dan tidak melanjutkan maju. Detik berikutnya aku hanya melihat ke depan tanpa ekspresi dan berkata, semua hanya sapi dan kuda. Hari ini adalah hari pertamaku masuk sekolah, aku tidak ingin membuat masalah. Belum ada seorang pun di dunia ini yang berani menghalangi Kindeng. Dulu tidak ada, dan tidak akan ada di masa depan. Setelah aku selesai berbicara, aku melepaskan tangannya dan berbalik langsung berjalan ke depan. Mendengar perkataanku, Chu Yukin tertegun untuk sementara waktu. Melihat punggungku, dia sedikit terkejut dengan perkataan siswa laki-laki bernama Kindeng ini. Chu Yukin belum pernah melihat aura yang begitu kuat pada siapapun selama hidupnya. Meskipun dia baru bertemu dengan pria ini sekali, dia samar-samar merasa bahwa orang ini pasti bukan orang biasa. Meskipun dia terlihat tidak terlalu tua, tetapi seluruh tubuhnya memancarkan aura dominasi yang unik setiap saat, membuat Chu Yukin sulit mempercayai bahwa aku baru berusia awal 20-an. Setiap perkataan dan tindakanku sama sekali tidak seperti mahasiswa yang baru saja memasuki universitas. Tetapi lebih seperti seorang pria yang telah lama berkecimpung di masyarakat dan melihat terlalu banyak badai berdarah. Sementara itu, Shen Jialing di samping berkata kepada Chu Yukin dengan ekspresi tergila-gila. Yukin, siapa dia? Apakah kamu mengenalnya? Jelas sekali akan segera terjadi perkelahian di depan, dan dia masih berjalan maju tanpa ragu-ragu. Bukankah itu mencari mati? Sayang sekali, dia cukup tampan, tetapi sepertinya otaknya agak bermasalah. Setelah Shen Jialing mengucapkan kalimat ini, dia merasa bahwa siswa laki-laki bernama Kindeng ini agak terlalu percaya diri, berani pergi ke lokasi perkelahian sendirian. Chu Yukin menarik napas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia sudah melihat akhir dari diriku. Tidak kenal. Sepertinya hari ini adalah hari pertamanya masuk sekolah. Sepertinya dia baru saja pindah ke sekolah kita. Saat ini, di antara para siswa Universitas Haigang, diskusi besar juga muncul. Mereka semua merasa bahwa aku pasti akan mati. Sial, siapa orang bodoh itu? Berjalan dengan santai ke gerbang sekolah? Apakah dia buta? Ya, ternyata benar-benar ada orang yang tidak takut mati di dunia ini. Kita lebih pintar, melihat perkelahian kita segera bersembunyi di samping. Anak ini mungkin otaknya tidak terlalu pintar. Kalau tidak dia tidak akan berjalan maju seolah-olah tidak melihat apa-apa. Haha, pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Menurut kalian, apakah kedua kelompok orang itu akan merobek testisnya? Ketika aku mendekati kedua kelompok orang, aku segera menarik perhatian beberapa preman di pinggiran. Mereka segera bergegas ke arahku dengan senjata di tangan. Aku dengan acuh tak acuh berteriak dengan marah, dari mana orang bodoh ini berasal? Tidak lihat kami sedang bernegosiasi? Cepat minggir, hati-hati testis kalian kuambil. Mendengar perkataan beberapa orang itu, aku mengeluarkan sebatang rokok Jinlong dari saku, meletakkannya di mulutku, menyalakannya dan menghisapnya dalam-dalam, perlahan mulai berlaku. Benarkah? Aku ingin melihat siapa yang berani memukul testisku hari ini? Aku sudah tidak ingat berapa tahun tidak ada yang berani berbicara seperti itu kepadaku. Setelah aku mengatakan ini, adik-adik kecil ini langsung tidak senang. Segera mengangkat senjata di tangannya dan berjalan ke arahku, bersiap untuk memberi pelajaran. Bajingan. Kau masih saja tuli? Kalau begitu, aku akan membuatmu babak belur. Tepat pada saat itu, dua suara terdengar. Dengge, Dengge, benarkah itu kau? Kata-kata itu keluar dari mulut kedua bos itu. Seketika membuat semua orang tertegun, berdiri terpaku di tempat, menatapku tanpa berani bergerak, seolah membatu. Bukan karena apa-apa, hanya karena mereka baru saja mendengar dengan jelas dari Xiang Zuo dan Emma Dong. Mereka berdua memanggil pemuda ini dengan sebutan G. Terlihat di tengah kerumunan, Xiang Zuo dan Emma Dong, yang berusia 40-an dan mengenakan jas hitam dan jas coklat. Setelah melihat dengan jelas wajahku, mereka langsung terkejut. Awalnya mereka tertegun sejenak, lalu berlari menghampirku dengan sangat gembira. Kemudian mereka berdiri dengan hormat di depanku, membungkuk dan menundukkan kepala, tidak berani menatap mataku. Dengan tergagap mereka berkata, saat mengucapkan kata-kata itu, kaki mereka gemetar tak terkendali. Butiran-butiran keringat sebesar biji jagung terus berjatuhan. Aku lalu menyesap rokok di tanganku, tersenyum sinis, dan menghembuskannya ke arah mereka berdua. Sambil mengibaskan abu rokok, aku berkata dengan nada meremehkan, Ge, kalian berdua sekarang jauh lebih gagah daripada saat mengikuti aku dulu. Masing-masing menjadi bos di wilayahnya sendiri. Anak buah yang kalian pelihara juga sombong, berani memukul telurku. Begitu aku mengucapkan kata-kata itu, beberapa anak buah yang baru saja mengatakan ingin memukul telurku langsung pucat pasi, seperti orang mati. Karena meskipun mereka bodoh, mereka sekarang mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka baru saja mengeluarkan kata-kata kasar. Orang yang ingin mereka pukul telurnya tampaknya bukan orang sembarangan, bahkan bos besar mereka, Xiang Zuo. Dan MA Dong harus bersikap hormat di hadapannya. Lalu siapa mereka? Setelah aku selesai berbicara,
Ma Dong dan Xiang Zuo kembali mengubah raut wajah mereka, lalu menoleh dan membentak dengan suara keras ke arah semua anak buah mereka. Siapa tadi yang bilang ingin memukul telur Dengge? Maju ke depan. Kemudian ada 4 orang yang berjalan keluar dari kerumunan dengan gemetar. Seluruh tubuh mereka terus gemetar, merasa bahwa mereka mungkin akan mendapat masalah hari ini. Kemudian, detik berikutnya, dari Ma Dong. Kata-kata yang keluar serempak dari mulut Xiang Zuo membuat mereka hampir pingsan di tempat dan terjatuh ke tanah. Terlihat keduanya melemparkan pisau tajam ke tanah dan berteriak dengan marah. Meskipun Ma Dong dan Xiang Zuo mengerti bahwa hukuman seperti itu agak berat bagi beberapa anak buah, hanya karena mereka tidak menghormati dan memaki orang itu. Harus mendapatkan hukuman berupa pemotongan tangan. Namun, mereka juga sadar bahwa tindakan mereka ini juga melindungi beberapa orang tersebut. Karena saat aku yang bertindak, orang-orang ini tidak hanya akan kehilangan satu tangan. Sesederhana itu. Justru karena telah melihat tingkat kekejaman hatiku, itulah mengapa Ma Dong dan Xiang Zuo memilih untuk menghukum sendiri bawahan mereka. Untuk menghindari beberapa orang menderita hukuman yang lebih tidak manusiawi, hanya mereka berdua yang mengerti betapa mengerikannya pria. Yang mengenakan hoodie hitam, merokok dengan santai, dan selalu tersenyum, tanpa tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Dibandingkan dengan Terok, orang gila perang yang menyapu seluruh dunia di masa lalu, dia bahkan lebih sesat dan gila. Jika dia menjadi liar, dia bahkan berani membunuh dirinya sendiri. Seseorang yang berani membunuh dirinya sendiri, apalagi orang lain. Mendengar kata-kata Ma Dong dan Xiang Zuo yang bergema, dan melihat 2 pisau tajam perak di tanah, keempat orang kecil itu pucat pasi dan berkeringat deras di sekujur tubuh mereka. Basah kuyup seperti sedang sauna. Setelah ragu-ragu sejenak, 2 orang menggertakkan gigi dan maju selangkah. Mengambil pisau tajam dari tanah dan mengarahkannya ke pergelangan tangan kiri mereka, 2 orang lainnya juga mengeluarkan golok yang tergantung di pinggang mereka dan menarik napas dalam-dalam untuk melakukan tindakan yang sama. Keempat adik laki-laki ini tidak terlalu tua dan baru saja bergabung dengan geng belum lama ini. Sebelumnya, mereka belum pernah melihat saya atau tahu orang seperti apa saya. Tetapi mereka tahu satu hal, bahwa pemuda ini jelas 100 kali lebih ganas daripada bos mereka. Saat itu, seorang anggota masyarakat yang lebih tua dan berpengalaman di kerumunan mengingatkan keempat orang itu dengan suara pelan, "Potong, jangan ragu. Kalau tidak, ketika dia mulai bergerak, kalian akan melihat diri kalian dipukuli dan dilempar ke tanah untuk memberi makan anjing. Tidak ada yang bisa disalahkan atas apa yang terjadi hari ini. Kalian hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena memprovokasi satu-satunya dewa sejati di Pulau Haigang. Jangan katakan kalian hari ini, bahkan wali kota pun harus berterima kasih jika dia mengucapkan kata itu." Mendengar kata-kata orang ini, keempat adik laki-laki itu pertama-tama terkejut, lalu tanpa ragu-ragu, segera mengangkat tinggi golok di tangan mereka. Sambil berteriak, mereka berlomba-lomba menebas tangan kiri mereka. Saat ini, di gerbang Universitas Haigang, hampir 100 orang anggota masyarakat yang memegang pisau baja dan golok menyaksikan adegan ini dengan tatapan ngeri yang mendalam. Bahkan Ma Dong dan Xiang Zuo menggigit gigi mereka dan diam-diam memalingkan muka, seolah-olah tidak ingin melihat 4 tangan kiri yang masih segar jatuh ke tanah bersamaan. Tepat ketika semua orang mengira bahwa tragedi hari ini ditakdirkan untuk terjadi di gerbang Universitas Haigang, detik berikutnya, keempat adik laki-laki itu secara bersamaan memegangi pergelangan tangan kanan mereka yang berdarah deras dan mengeluarkan lolongan yang memilukan. Bersamaan dengan itu, golok di tangan mereka juga jatuh ke tanah. Melihat adegan yang tiba-tiba ini, semua orang yang hadir tercengang dan tidak tahu apa yang terjadi. Baru setelah melihat sekopka hitam bernoda darah di tanah, mereka tiba-tiba menyadari bahwa tepat sebelum keempat adik laki-laki itu mengangkat golok untuk memotong tangan kiri mereka, bahkan sebelum pisau itu diayunkan, sekopka hitam juga telah memotong pergelangan tangan kanan keempat orang itu dalam sekejap, mengganggu operasi mereka. Namun, sekopka hitam ini tidak melukai arteri mereka, hanya memotong kulit. Jika tidak, mungkin orang-orang ini tidak akan bisa diselamatkan sekarang. Saat itu, Ma Dong dan Xiang Zuo juga mengerti. Arteri mereka hanya tergores kulit dan daging. Jika tidak, saya khawatir orang-orang ini tidak akan bisa diselamatkan sekarang. Pada saat ini, Ma Dong dan Xiang Zuo juga mengerti. Ada apa ini? Mereka menghela napas lega dan buru-buru berteriak serempak kepada adik-adiknya, cepat dan berterima kasih pada Dengge. Meskipun mereka sama sekali tidak tahu dari mana sekop hitam itu ditembakkan, karena dari sudut pandang mereka berdua. Saya tidak melakukan gerakan apapun tadi, hanya berdiri diam dengan tangan di saku, tetapi yang pasti bagi mereka berdua. Hanya saya sendiri di seluruh Universitas Haigang yang bisa melakukan hal seperti itu. Keempat anak buah ini juga tahu apa yang baru saja terjadi. Mereka segera berlutut di depan saya dengan bunyi gedebuk, terus bersujud dan berterima kasih kepada Dengge. Terima kasih Dengge atas anugerah tidak membunuhmu. Di sisa hidup kami pasti akan bekerja keras untuk membalas kebaikanmu yang besar. Melihat ini, aku berjalan di depan mereka, menghisap rokok Jinlong di tanganku, dan mengembuskan asap tebal. Aku menatap mereka dan berkata dengan dingin,
Kalian harus bersyukur aku memakai hoodie hitam hari ini. Jika ada yang berani berbicara padaku seperti ini di masa lalu. Dikubur hidup-hidup di peti mati adalah hukuman ringan. Tapi jangan tertipu oleh hoodie hitam yang kukenakan ini. Mengenakan hoodie ini, aku bisa menjadi mahasiswa yang tidak peduli apapun. Tetapi melepas hoodie ini, aku masih bisa menjadi hooligan. Kemudian aku membuang puntung rokok di tanganku ke tanah dan menginjaknya dengan keras. Kata-kata ini tidak hanya ditujukan kepada 4 orang yang berlutut di depanku. Adik laki-laki yang baru saja menyinggung perasaanku juga ditujukan kepada seluruh Haigang. Itu karena kembalinya Kindeng kali ini. Hanya ingin menjalani kehidupan orang biasa. Saat ini, melihat serangkaian perubahan mendadak di gerbang sekolah ini. Bahkan sekelompok mahasiswa yang menonton di kejauhan pun tercengang. Semua orang menatap tajam ke depan, mencoba mencari tahu semua ini. Meskipun karena jaraknya yang jauh. Mereka tidak bisa mendengar apa yang dikatakan di tempat kejadian, tetapi dari serangkaian bahasa tubuh semua orang di lapangan. Mereka sudah bisa merasakan bahwa pemuda yang mengenakan hoodie hitam ini jelas bukan orang biasa. Bahkan Emma Dong dan Xiang Zuo, dua bos gangster yang sangat hebat di kota pelabuhan, segera menahan semua amarah mereka setelah melihat orang ini. Penampilan mereka berdiri di depan saya bahkan 100 kali lebih patuh daripada saat mereka di kelas. Bagaimana mungkin semua ini tidak membuat semua orang merasa sangat penasaran tentang pemuda yang tiba-tiba muncul di Universitas Haigang hari ini. Siapa pemuda yang mengenakan hoodie hitam itu? Bahkan Shen Jialing, yang baru saja mengejek. Merasa bahwa saya hanya berpura-pura menjadi keledai berekor besar, juga tercengang, menatap kosong ke punggung saya di lapangan dan bergumam. Chu Yuking, ada apa? Orang ini sepertinya tidak membual. Ma Dong, Xiang Zuo, dan yang hadir. 100 lebih anggota gangster memperlakukannya seperti cucu bertemu kakeknya. Sepertinya mahasiswa bernama Kindeng ini tidak sederhana. Setelah mendengar kata-kata Shen Jialing, Chu Yuking menarik napas dalam-dalam dan menggigit bibirnya dan berkata, dia sepertinya seseorang dari lubuk ingatanku, tapi orang itu seharusnya tidak semudah ini sekarang. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Dia sangat mirip dengan orang itu. Pada saat yang sama, Chu Yuking merasakan gelombang kebenaran di hatinya. Saat dia berusia 16 tahun. Mengikuti ayahnya berjualan di jalanan Pulau Hai, dia bertemu dengan sekelompok gangster kecil yang menggodanya. Hampir saja warung mereka hancur. Jika bukan karena kemunculan orang itu, dia mungkin sudah menderita. Hingga kini, Chu Yuking masih ingat malam itu. Sebuah Range Rover hitam dengan plat nomor 59, dengan malas berhenti di depan warungnya. Kebetulan melihat adegan ini dan berhenti. Kemudian, seorang pemuda berusia sekitar 26 tahun perlahan berjalan turun dari barisan belakang dan berdiri di depan warungnya. Saat melihat pria ini, kelompok gangster kecil yang ingin menggertaknya langsung ketakutan hingga lemak di sekujur tubuh mereka bergetar. Kemudian, kaki mereka lemas dan mereka berlutut di tanah. Jika dia tidak salah ingat, apa yang diteriakkan kelompok orang ini saat itu? Hanya 2 kata, Deng Ge. Meskipun dia tidak tahu nama lengkap orang itu, Chu Yuking yakin. Nama orang itu mengandung karakter, Deng. Anyahlah, mulai sekarang, jika ada yang berani mengganggu. Jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Sejak hari itu, orang itu. Setelah mengucapkan kalimat ini kepada kelompok gangster kecil, warungnya tidak pernah lagi diganggu oleh siapapun. Kemudian, dia juga pernah bertanya kepada ayahnya, siapa sebenarnya orang yang menyelamatkan mereka saat itu. Dan ayahnya hanya menjawab satu kalimat kepadanya. Di Haigang, dia adalah langit. Ketika Chu Yuking selesai memikirkan semua ini, dia merasa bahwa mereka bukanlah orang yang sama. Jika iya, maka dia seharusnya berusia 30 tahun sekarang. Dan Kindeng saat ini terlihat lebih muda dari pria yang sangat mirip dengannya saat itu. Dia terlihat seperti baru berusia awal 20-an. Untuk sesaat, Chu Yuking tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan keraguan besar di hatinya. Dia tidak mengerti apakah pria dalam ingatannya. Apakah Kindeng di depannya? Dan Xiang Zuo dan Ma Dong tidak jauh dari sana juga melihat ke arah sini. Aku dengan hati-hati mengajukan pertanyaanku sendiri. Deng Ge, lama tidak bertemu. Kamu masih sangat muda. Apakah kamu seekor sapi, kuda, atau sampah sehingga kamu bahkan tidak membutuhkan keranjang? Mungkinkah itu berarti aku harus sama dengan kalian? Ma Dong dan Xiang Zuo dengan cepat menyadari bahwa mereka baru saja mengatakan hal yang salah, sambil menampar mulut mereka dengan keras. Mereka tersenyum padaku dan berkata, tidak mungkin, sama sekali tidak. Deng Ge adalah orang yang sangat berharga dan dicintai oleh surga. Bagaimana mungkin dia sama dengan 2 sampah seperti kami? Mereka tahu betul di dalam hati mereka bahwa mereka berdua pantas bertanya apapun padaku. Meskipun sekarang salah satu dari mereka adalah pemimpin dari Serikat 14 Haigang, mereka berdua sama-sama mengerti di hadapanku. Bahkan tidak pantas membawakan sepatunya. Sambil berkata, aku mengambil sebilah golok yang berkilauan dari tanah. Bagus kalau tahu. Kemudian, dengan kasar aku melemparkan golok di tanganku ke tanah, dan berkata, dengarkan baik-baik, bantu aku memberitahu semua orang di Haigang, termasuk Xie Kun. Dengan golok ini sebagai batasnya,
Aku tidak peduli bagaimana kalian bertindak di luar. Mulai sekarang, Universitas Haigang adalah zona terlarang bagi semua orang dari dunia hitam. Siapapun yang berani menginjakkan kaki melewati golok ini. Jangan salahkan aku karena telah menendang telurnya. Kata-kataku yang penuh semangat juga menarik perhatian para siswa yang menonton di pinggir kerumunan. Semua orang berdiskusi. Sial, keren sekali. Apakah benar-benar ada orang yang begitu keren di dunia ini? Dia benar-benar hidup seperti yang aku impikan. Keren, keren. Universitas Haigang kita memiliki sosok yang begitu hebat. Tidak akan ada lagi yang berani membuat masalah di sini. Adakah yang tahu siapa nama pria tampan ini? Dari kelas mana? Aku ingin menambahkan WeChat-nya dan menjadi istri kecilnya. Haha, kamu bahkan tidak pantas menjadi istri kecilnya. Bos dari perkumpulan 14 dan pemimpin geng merah sangat tunduk di hadapan orang ini. Aku khawatir latar belakangnya sangat tinggi sehingga sulit dibayangkan. Aku rasa wanita yang ingin menemaninya bisa mengelilingi Haigang 3 kali. Ketahuilah bahwa sebelum kedatanganku, Universitas Haigang sering diganggu oleh orang luar. Banyak siswa laki-laki yang dimintai uang perlindungan di gerbang sekolah. Tapi mulai sekarang, mereka semua tahu bahwa hal seperti ini tidak mungkin terjadi lagi di masa depan. Pada saat ini, sikap yang ditunjukkan Emma Dong dan Xiang Zuo, dua bos besar ini, saat bertemu denganku dapat dirasakan sedikit. Oke. Dengge, aku akan segera memberitahu semua orang di bawah. Mulai sekarang, jika ada yang berani membuat masalah di Universitas Haigang, aku akan mematahkan kakinya. Ya, Dengge. Aku yakin, bahkan tanpa kau katakan, setelah mengetahui bahwa kau telah kembali, selama mereka memiliki sedikit otak. Tidak ada seorang pun dari dunia hitam yang ingin hidup lagi yang berani mengganggu Universitas Haigang lagi. Hanya saja, Dengge, aku khawatir bocah Xie Kun ini. Setelah mengetahui bahwa kau telah kembali, dia akan berpikir untuk menantangmu. Ketahuilah bahwa selama bertahun-tahun kau tidak berada di Haigang. Perkembangan Xie Kun sangat kuat. Saat ini, dia memiliki sebanyak 10.000 anak buah. Mendengar perkataan keduanya, aku tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Haha, Xie Kun dan 10.000 anak buahnya. Xie Kun kecil. Juga pantas untuk menantang kindengku. Dulu aku bisa membuatnya merangkak di tanah, dan sekarang aku juga bisa. Emma Dong dan Xiang Zuo masih merasa sedikit khawatir dan terus membujukku. Dengge, bukan berarti kami tidak percaya pada kekuatanmu, hanya saja Xie Kun saat ini memiliki terlalu banyak anak buah di Haigang. Jumlahnya 3 kali lebih banyak dari masa kejayaannya dulu. Ya, Dengge, sebaiknya berhati-hati. Sebaiknya jangan memulai konflik apapun dengan Xie Kun. Dan aku hanya tersenyum dingin, lalu perlahan-lahan melepaskan. Sambil membawa tas selempang, Kindeng melambai ke arah Xiang Zuo dan Emma Dong. Xie Kun pun tak pantas menyebut nama di hadapanku, Kindeng. Di dunia ini, belum ada yang berani menyebut nama di hadapanku, Kindeng. Xie Kun pun tak berpengaruh. Lihatlah ini. Kedua orang itu mendekat dan berseru kaget. Inilah tongkat naga yang bisa mengerahkan 100.000 pasukan Jiang He dan Lian Sheng, serta tongkat merah yang bisa mengerahkan 60.000 pasukan Hong Men di Haojiang. Setelah melihat dengan jelas dua benda di dalam tas selempang yang kubawa, Xiang Zuo dan Emma Dong langsung ketakutan hampir jatuh ke tanah. Tak disangka bisa mengerahkan hampir 160.000 orang dari dunia hitam di 2 kota Haojiang. Tongkat naga merah ganda kini ada di tanganku. Mungkinkah ini berarti aku telah memimpin Haojiang yang tak jauh dari pulau ini? Jika demikian, memang tak ada yang bisa menyebut nama di hadapanku. Kemudian, Xiang Zuo dan Emma Dong menatapku, merendahkan suara dengan hati-hati. Dengge, Lin dari kota selatan kini adalah penguasa Haojiang. Sambil menutup resleting tas selempang, aku menatap ke arah Haojiang dan berkata, seperti yang kukatakan, jangan tanyakan yang tak perlu. Namun, karena kalian berdua dulu cukup setia padaku, kali ini aku kembali, asalkan kalian patuh padaku. Jika kalian membantuku melakukan tugas-tugas kecil, tak seorang pun di seluruh pulau ini berani menyentuh kalian. Mendengar perkataanku, Emma Dong dan Xiang Zuo mengangguk dengan sungguh-sungguh, berkata dengan sangat tegas, jangan khawatir, Dengge, hidup kami berdua diberikan oleh Anda. Jika Anda selalu berada di pulau ini, kami berdua tidak akan sampai seperti sekarang. Mulai sekarang, aku dan Emma Dong adalah anak buah Anda yang paling setia. Siapapun yang berani memukul pantat Anda, berarti memukul wajah kami. Kami pasti akan membuatnya menyesal. Benar, Dengge, apapun yang Anda perintahkan saja. Dulu kami seperti apa terhadap Anda, sekarang pun sama. Kesetiaan hanya akan bertambah, tak berkurang. Saat itu, seorang pria yang terlihat berusia awal 20-an mengenakan setelan olahraga Adidas berdiri dari kerumunan di belakang. Dongge, jadi kita tidak jadi berkelahi hari ini? Orang ini bernama Yang Fen, seorang anak orang kaya di Universitas Haidao. Pertarungan hari ini diorganisasikannya untuk mendapatkan gadis yang diperebutkan dengan Xiao Yang, anak orang kaya lainnya di sekolah. Dia secara khusus mengundang seorang tokoh penting dari 14K Haigang, Emma Dong,
datang untuk menjadi saksinya. Melihat pertempuran besar hari ini akan segera meletus, dia dan Zhao yang akan segera bisa menentukan pemenang dan mendapatkan gadis impian. Tak disangka, kemunculanku yang tiba-tiba mengubah pertempuran ini menjadi gelembung. Melihat ekspresi Emma Dong dan Xiang Zuo, tidak ada tanda-tanda mereka akan terus bertarung. Seorang pria muda lainnya juga keluar dari kerumunan, mendekati Xiang Zuo dan bertanya dengan tidak senang. Ya, Ge Zuo, Yang Fan, bajingan kecil ini, sudah lama bersikap sombong padaku di sekolah. Bukankah Anda berjanji akan memberinya pelajaran yang baik? Mendengar kata-kata keduanya, Xiang Zuo segera mengerutkan kening, berbalik dan memarahi mereka dengan keras. Kalian berdua bodoh ya? Tidak bisakah kalian melihat siapa yang lebih penting? Tidakkah kalian melihat Deng Ge baru saja menggambar batasan dengan pisau? Apakah kalian dulu ditendang keledai di kepala hingga otaknya rusak? Ma Dong juga berkata kepada Yang Fan, 300.000 Yang Fan. Akan kukembalikan kepadamu utuh. Aku tidak bisa membantumu dalam pertempuran hari ini. Yang Fan kemudian berjalan ke Ma Dong dan diam-diam menunjuk ke arahku. Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan hati-hati, Gedong, ini bukan masalah uang. Pertempuran ini sudah diatur. Tidak mungkin kita tidak bertarung hanya karena kemunculan orang itu. Dia menambahkan, siapa dia sebenarnya? Apakah dia benar-benar sehebat itu? Dia mengerti semua kejadian hari ini. Disebabkan oleh Wu Yi, tetapi dia sedikit tidak percaya bahwa seorang pemuda berusia awal 20-an akan memiliki pengaruh sebesar itu. Saat itu, Ma Dong mengangkat tangannya dan menepuk bahu Yang Fan. Pernahkah kau mendengar bahwa di Haigang, Deng Ge adalah yang terbesar? Jika kau pernah mendengar kalimat ini, kau pasti tahu siapa dia. Ingat mulai sekarang. Siapapun bisa diprovokasi di sekolah, tetapi jangan pernah memprovokasi pria ini. Kalau tidak, bukan hanya kau, tetapi bahkan keluarga yang di belakangmu akan lenyap dari dunia ini dalam semalam. Mendengar kata-kata Ma Dong, seluruh tubuh Yang Si tertegun seketika. Di Haigang, Deng Ge adalah yang terbesar. Dia memang pernah mendengar kalimat ini. Dan jika dia tidak salah ingat, itu cukup populer saat itu. Tapi itu sudah sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Saat itu, dia masih di sekolah menengah pertama dan hanya tahu bahwa di Haigang ada seorang pria bernama Deng Ge yang bisa melakukan apa saja. Tidak hanya di Haigang, tetapi juga di seluruh Longnan memiliki perasaan sepi. Memikirkan hal ini, Yang Si tanpa sadar menarik napas. Yang Si mengalihkan pandangannya ke samping, menghisap rokok dengan tenang. Kekaguman di hatinya melonjak dalam sekejap, seperti air sungai yang deras. Terus-menerus bergolak tanpa henti. Deng Ge, aku ingin bersamamu. Detik berikutnya, di depan semua orang, Xuan Xuangquan berteriak dengan lantang. Untuk menyatakan ketulusan, setelah selesai berbicara, dia berlutut di depan umum. Sementara Zhao Yang juga generasi kedua kaya dari kota Gang, masih belum menyadari situasinya. Yang Si, lihat Ma Dong yang bodoh itu patuh, kan? Hari ini jelas Yang Zuo dan Ma Dong bekerja sama untuk membuat sandiwara bagi kita. Tujuannya adalah untuk menjebak kita berdua dan memberi mereka biaya penampilan. Kau benar-benar berlutut di hadapan anak itu. Siapa dia? Ketika Zhao yang mengucapkan kata-kata ini, Ma Dong dan Xiang Zuo segera menunjukkan keadilan, bersama dengan lebih dari 100 anak buah yang mereka bawa hari ini. Orang-orang dari masyarakat yang memegang parang, semua ingin mencoba untuk melumpuhkan Zhao Yang, generasi kedua kaya yang bodoh ini, berani memarahi King Deng. Bukankah itu mencari mati? Aku menghentikannya, nak, mengingat ayahmu dulu berlutut di tanah untuk menyeka sepatuku, aku tidak akan mempermasalahkan kata-katamu tadi. Pulang dan tanyakan pada ayahmu apakah dia mengenal King Deng. Setelah Zhao yang mengucapkan kata-kata ini, aku berbalik dan melihat ke arah Ma Dong dan Xiang Zuo, dan berkata perlahan, kalian semua kembali. Jika ada sesuatu, aku akan menelepon kalian berdua. Kurangi minum alkohol akhir-akhir ini. Biarkan anak buahmu siap sedia, kapan saja siap untuk aku perintahkan. Meskipun aku kembali kali ini hanya ingin menjadi orang biasa dengan tenang, tetapi aku juga memahami sebuah kalimat, yaitu pohon ingin diam tetapi angin tidak berhenti. Hidup di dunia ini terkadang tidak seperti yang kau inginkan, pada akhirnya akan bertemu dengan orang yang menghalangi tujuanmu. Setelah mendengar kata-kataku, Xiang Zuo dan Ma Dong mengangguk dan menjawab dengan lantang, baik, Deng Ge, kami berdua siap sedia menerima teleponmu. Meskipun perkumpulan 14 tidak besar, tetapi juga memiliki lebih dari 1.000 anggota terdaftar. 1.000 orang ini adalah orang-orang yang pada saat-saat genting dapat mengangkat senjata dan maju tanpa ragu. Benar, Deng Ge, geng kami Hong juga sama, meskipun tidak sebesar Hong Men Hao Jiang, yang memiliki sejarah panjang dan jumlah anggota yang banyak, tetapi semua anak buah kami bersedia membantu Deng Ge menebas rintangan dan menaklukkan segalanya. Aku menepuk bahu mereka berdua sambil tersenyum dan berkata, kembalilah dulu.
Kemudian aku berjalan ke arah Yang Fan yang masih berlutut di tanah. Belajarlah dengan baik, dunia luar tidak semudah itu. Setelah mengatakan itu padanya, aku berbalik dan memasukkan tangan ke dalam saku, melangkah lebar menuju bagian dalam sekolah. Yang Fan kemudian bangkit dari tanah sambil berteriak, "Dengge," sambil tidak sabar mengejarku. Bersama dengan Yang Fan, lebih dari 10 anak buah di kampus juga ikut mengikuti di belakangku, menunggu Emma Dong, Xiang Zuo, dan anak buah Yang Fan. Semua mundur, gerbang Universitas Haigang hanya menyisakan Zhao yang bersama 7 atau 8 anak buahnya, yang memegang tongkat kayu dengan kaki gemetar. Pada saat ini, 7 atau 8 orang ini, dengan nada menjilat berkata kepada Zhao Yang Ge, menurutku kejadian hari ini hanyalah sandiwara yang mereka buat untuk menipu biaya penampilanmu. Bagaimana kalau menelepon paman? Biarkan dia turun tangan. Anak itu tidak hanya memarahimu, tetapi juga menghina paman. Benar, paman memiliki posisi tinggi dan kekuasaan di Haigang. Membuka begitu banyak perusahaan, dan juga anggota kamar dagang Haigang, bagaimana mungkin dia berlutut di tanah untuk menyeka sepatu kulit orang itu? Mendengar perkataan beberapa orang, Zhao yang juga merasa ada benarnya. Segera dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Zhao Hongyuan, ketua grup kecelakaan Haigang. Terdengar suara dari seberang sana. "Halo, Xiao Yang, ada apa?" Segera Zhao yang menggenggam ponselnya dan berteriak dengan keras kepada Zhao Hongyuan di ujung telepon. "Ayah, aku dibully orang." Dia teringat akan kesombonganku tadi dan merasa sangat kesal. Tahukah dia sebagai putra mahkota grup kecelakaan Haigang, kapan dia pernah dipermainkan seperti ini? Orang itu hanyalah seorang mahasiswa yang baru berusia awal 20-an, mengapa dia berani mengatakan bahwa ayahnya berlutut di tanah untuk menyeka sepatu kulitnya? Benar-benar omong kosong. Jika dia tidak membiarkan memberi pelajaran pada mahasiswa ini, dia tidak akan percaya. Mendengar perkataan Zhao Yang, Zhao Hongyuan di ujung sana langsung murka. "Apa? Di Haigang masih ada orang yang berani mengganggu putraku Zhao Hongyuan? Siapa namanya? Apa yang dia lakukan padamu?" Zhao yang mendengar itu dan berkata dengan satu tarikan napas, "Namanya Kindeng, dia tidak melakukan apa-apa padaku, hanya saja tadi di gerbang sekolah. Dia memarahiku, menyuruhku untuk lebih berhati-hati dalam berbicara di masa depan, dan juga mengatakan bahwa kamu dulu berlutut di tanah, menyeka sepatu kulitnya." Ketika Zhao yang selesai berbicara, Zhao Hongyuan di dalam langsung ketakutan dan terduduk kembali di kursi. Matanya melotot seperti lonceng tembaga. "Apa? Dengge kembali?" Seketika, ingatan membanjiri benaknya. 7 tahun lalu, dia tidak hanya berlutut di tanah, membersihkan sepatu kulit Kindeng, bahkan agar bisa membersihkannya lebih bersih. Untuk menyenangkan Kindeng, dia bahkan menjilatnya 2 kali. Tak disangka, setelah menghilang hampir 3 tahun, dia pernah menjadi yang teratas di kota Gang. Seorang pemimpin besar Kindeng yang tak seorang pun berani menyinggung, tiba-tiba kembali hari ini. Setelah ingatan itu berakhir, Zhao Hongyuan mengepalkan tangan kanannya dan membantingnya ke atas meja, lalu memarahi Zhao yang ditelepon. "Zhao Yang, kau benar-benar bosan hidup, orang yang bahkan ayahmu tidak berani singgung. Beraninya kau menyinggungnya?" "Sejujurnya, dulu aku tidak hanya berlutut di tanah dan membersihkan sepatu kulitnya. Aku bahkan menjilatnya, karena jika aku tidak melakukannya, keluarga Zhao kita tidak akan bisa bertahan hidup di Haigang. Justru karena memeluk paha Dengge, kau hari ini bisa menjadi anak orang kaya." Karena Zhao Hongyuan benar-benar takut pada putranya yang bengal ini akan menghancurkan warisan keluarga Zhao yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Jadi untuk membuat yang terakhir menyadari keseriusan masalah, dia tidak ragu untuk mengatakan bahwa dia pernah menjilat sepatu kulit Kindeng. Saat ini, Zhao yang juga sedikit bingung. "Ayah, apakah kau benar-benar menjilat sepatu kulit orang bernama Kindeng di masa lalu?" Dia tidak pernah menyangka hal yang aku katakan dengan santai ternyata benar. Jika bahkan ayahnya menjilat sepatu kulit Kindeng, seberapa kuatkah kekuatan Kindeng di Haigang saat itu? Zhao yang merasa kapasitas otaknya sudah tidak cukup lagi. Sementara Zhao Hongyuan, yang berada di markas besar grup Zhao, dengan cepat berkata kepada Zhao Yang, "Xiao Yang, sekarang bukan masalah apakah ayahmu pernah menjilat sepatu kulitnya atau tidak. Masalahnya adalah kau telah menyinggungnya. Kau harus segera meminta maaf kepadanya. Jika tidak, grup Zhao kita mungkin tidak akan bertahan malam ini." Kemudian dia menghela napas berat. Merasa sedih karena putranya yang bengal ini masih mempermasalahkan apakah dia pernah menjilat sepatu kulit Kindeng atau tidak. Alih-alih mencari cara untuk segera mendapatkan maaf dari yang terakhir. Saat ini, Zhao Yang, yang menyadari keseriusan masalah, berbicara dengan suara tangisan di dalam. Zhao Hongyuan bertanya dengan gugup, "Ayah, apa yang harus aku lakukan? Aku baru saja melihat Dengge sepertinya sangat marah. Dia tidak mungkin benar-benar menghancurkan keluarga Zhao kita, kan?" Otak Zhao Hongyuan berputar 360 derajat dengan kecepatan 180 mph. Seketika berkata kepada Zhao Yang, "Begini Xiao Yang, apakah ada wanita cantik di sekolahmu? Jika ada, cepat kirimkan ke Dengge, harus yang sangat cantik,
barulah keluarga Zhao kita memiliki harapan untuk bertahan hidup. Sayang ibumu tidak ada di sini. Jika tidak, aku akan langsung memintanya untuk maju. Dia teringat masa lalu. Kindeng sepertinya cukup hidung belang. Banyak wanita cantik di sekitarnya, jika tidak 100, setidaknya ada 80. Dengan kekuatan Kindeng, dia punya uang, orang, dan kekuasaan. Keluarga Zhao mereka, selain wanita, benar-benar tidak punya apa-apa untuk diberikan. Mereka berpikir untuk melihat apakah Zhao yang bisa mengirim seorang wanita cantik kepada Kindeng untuk mendapatkan pengampunan dari yang terakhir. Setelah mendengar kata-kata Zhao Hongyuan, Zhao yang segera berkata dengan wajah bersemangat. Oke, aku tahu. Jangan khawatir, orang yang aku kirim pasti akan memuaskan Dengge. Berbicara tentang wanita cantik, Zhao Hongyuan benar-benar memiliki satu orang yang dia rasa jika dia mengirimkannya ke Kindeng, yang terakhir pasti akan puas karena orang ini tidak hanya cantik tetapi juga sangat ahli dalam kungfu. Adapun mengapa dia begitu yakin, itu karena orang ini tidak lain adalah pacarnya, Liu Yu. Jika Chu Yuqin dan Shen Jialin bisa berada di peringkat 1 atau 2 dalam daftar wanita cantik Universitas Haigang, maka Liu Yu setidaknya bisa berada di posisi ketiga. Dia tidak bisa memindahkan dua yang pertama, tetapi dia masih bisa mengendalikan pacarnya, Liu Yu. Selama dia membelikannya beberapa tas dan beberapa lipstik edisi terbaru yang mewah, dia pasti akan dengan sukarela menemani Liu Yu untuk menukar kelangsungan hidup seluruh keluarga Zhao di Haigang. Dibandingkan dengan kepentingan keluarga Zhao, mengorbankan Liu Yu adalah kesepakatan yang sangat menguntungkan menurut Zhao Yang. Tanpa basa-basi lagi, setelah Zhao yang mengakhiri panggilan dengan Zhao Hongyuan, Zhao yang menelepon Liu Yu yang sedang berada di asrama putri untuk istirahat siang dan memintanya untuk bertemu dengannya, mengatakan bahwa ada hal penting yang ingin dia diskusikan dengannya. Setelah orang-orang Zhao yang juga mundur, pintu masuk Universitas Haigang yang tadinya penuh sesak langsung menjadi kosong. Sekelompok mahasiswa yang berkumpul di sini untuk menonton kegaduhan juga bersiap untuk kembali ke sekolah untuk mengikuti kelas. Tepat pada saat ini, banyak sekali mobil polisi dengan lampu berkedip-kedip tiba-tiba muncul di sekitar Universitas Haigang. Setelah perkelahian ini berakhir, orang-orang dari 6 gerbang baru datang terlambat. Terlihat seorang petugas wanita dengan tubuh ramping, mengenakan pakaian ketat dan masker penutup kepala ketat, memimpin dari mobil polisi di barisan depan. Apa yang terjadi? Bukankah ada yang melapor? Di mana mereka? Siapa yang baru saja melapor? Yang berbicara adalah Xie Shanshan, yang memiliki reputasi sebagai polisi cantik di seluruh 6 gerbang Haigang. Di usia awal 30-an, dia telah menjadi kapten. Baru saja 6 gerbang menerima panggilan darurat yang sangat mendesak, yang mengatakan bahwa ada 2 geng lokal yang sangat jahat dan membawa parang di pintu masuk Universitas Haigang dan akan memulai perkelahian massal yang tidak manusiawi di sini. Menerima panggilan darurat dan menyadari pentingnya masalah tersebut, Xie Shanshan tidak berani menunda dan segera memimpin tim untuk bergegas ke Universitas Haigang. Dalam waktu kurang dari 15 menit, mereka tiba di sana. Tetapi pemandangan yang mereka lihat membuatnya sangat bingung. Di pintu masuk Universitas Haigang, tidak ada anggota geng sama sekali. Bahkan sehelai rambut pun tidak ada. Dia tidak bisa tidak curiga bahwa seseorang baru saja memberikan laporan palsu. Setelah mendengar perkataan Xie Shanshan, Shen Jialing dan Chu Yuqin keluar dari kerumunan, dan menghampiri yang pertama untuk berbicara. Petugas, kami yang melapor. Melihat 2 mahasiswi cantik di depannya, Xie Shanshan mengerutkan kening dan bertanya. Ada apa? Bukankah seharusnya ada 2 kelompok gangster yang bertikai di sini? Mungkinkah mereka tahu kita akan datang, jadi mereka melarikan diri sebelumnya? Chu Yuqing dan Shen Jialing menjawab Xie Shanshan dengan jujur. Maaf, kejadian hari ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Liu Shanmen. Kemunculan seorang pria tiba-tiba membuat Xiang Zuo dan Ma Dong tidak berani melanjutkan pertikaian. Kedua orang itu tampak seperti iblis bertemu Yama ketika melihatnya. Ya, dan orang itu juga menggunakan pisau sebagai peringatan, mengubah Universitas Haigang menjadi zona terlarang bagi semua gangster. Memperingatkan setiap gangster agar tidak menginjakkan kaki di sini setengah langkah, mungkin mulai sekarang tidak akan ada lagi orang dari dunia hitam yang berani datang ke Universitas Haigang untuk membuat masalah. Mendengar ini, Xie Shanshan langsung tertegun di tempat, dan bertanya dengan tidak sabar, apakah kamu tahu siapa dia? Setelah berpikir sejenak, Shen Jialing melanjutkan kepada Xie Shanshan. Tidak terlalu jelas, belum pernah melihatnya sebelumnya. Sepertinya namanya Kindeng. Mendengar perkataan Shen Jialing, seluruh tubuh Xie Shanshan tanpa sadar bergerak. Kemudian matanya membelalak, mulutnya terbuka lebar, dan dia berkata dengan semangat, bodoh, katamu, Deng sudah kembali? Saat mendengar nama Kindeng dari mulut Shen Jialing, banyak kenangan tentang pria ini muncul di benaknya. Mungkin hanya Xie Shanshan sendiri yang tahu betapa pentingnya Kindeng baginya, saat dia pertama kali bergabung dengan Liu Shanmen. Ketika dia masih seorang petugas polisi kecil, dia secara kebetulan menjadi teman dengan Kindeng. Dan berkat bantuan Kindeng selangkah demi selangkah, dia berhasil memecahkan begitu banyak jawaban yang sulit dipecahkan. Setelah duduk di posisi ketua tim kejahatan berat, dia juga pernah memiliki perasaan yang berbeda terhadap pria ini.
Namun karena status mereka berdua, dia hanya bisa memilih untuk menempatkan semua kekagumannya di antara jari-jarinya. Sejak Qin Deng meninggalkan Haigang 3 tahun lalu, Xie Shanshan tidak pernah melihat Qin Deng lagi. Sekarang tiba-tiba mendengar kabar kembalinya Qin Deng dari mulut Shen Jialing. Bagaimana mungkin dia tidak merasa sangat terkejut, tidak menyangka setelah bertahun-tahun, pria yang tersembunyi jauh di dalam ingatannya itu masih hidup. Dapat dikatakan bahwa tanpa Qin Deng, tidak akan ada dia hari ini. Untuk sesaat semua emosi, pada saat ini semuanya melonjak ke dalam hatinya. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan emosinya. Dia tahu mungkin karena dia tidak ingin bertemu dengannya setelah kembali. Jadi dia tidak meneleponnya. Meskipun begitu, Xie Shanshan masih ingin bertemu dengan orang itu, bahkan hanya duduk bersama, makan sederhana dan mengobrol juga sangat baik. Tanpa diduga kali ini aku kembali. Bukan karena aku tidak ingin bertemu dengannya, tetapi aku tidak ingin bertemu dengan siapapun. Shen Jialing kemudian mengangkat jarinya dan menunjuk ke Haigang di dalam kampus universitas, dan menjawab Xie Shanshan dengan linglung. Dan dia seharusnya berada di dalam sekarang. Pada saat yang sama, identitas Qin Deng. Latar belakangnya semakin membuatku penasaran orang seperti apa dia dulu di tanah ini. SHN yang menyeka air mata di sudut matanya dan dengan cepat tersenyum pada Shen Jialin dan CHY QNG. Baiklah, terima kasih. Karena Universitas Haigang aman dan damai hari ini, maka kami akan pergi. Jika hal serupa terjadi di sini di masa mendatang, silakan hubungi kami kapan saja. Tetapi mungkin mulai sekarang, hal seperti itu seharusnya tidak terjadi lagi. Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan menuju pintu masuk Universitas Haigang, lalu membawa orang-orangnya pergi. Meskipun aku tahu bahwa aku ada di sekolah saat ini, dia tidak terburu-buru untuk bertemu. Lagi pula, sekarang adalah jam kerja. Dia tidak bisa mengenakan seragam ini untuk datang dan menemuiku di sekolah, tetapi harus menunggu sampai dia selesai kerja, mengganti pakaiannya, mengenakan gaun yang indah, dan memakai lipstik yang menggoda. Sebagai orang biasa, mengundangku makan di restoran terbaik di Haigang, menceritakan kerinduan dan rasa terima kasih di hatinya. Di sisi lain, di kantor kepala sekolah Universitas Haigang, seorang pria parubaya berusia 50-an dengan setelan jas dan gaya rambut pulau di tengah lautan. Berdiri di depan cermin, merapikan pakaiannya, terus menyesuaikan napasnya. Dan orang ini tidak lain adalah WNG Yushung, kepala sekolah Universitas Haigang. Setelah mengetahui bahwa bos besar Haigang akan segera belajar di Universitas Haigang, WNG Yushung lebih merasakan kegembiraan daripada ketegangan, merasa sedikit tidak nyata. Saat ini, di kantor ini, ada juga seorang guru muda. Orang ini bernama Su FNG, seorang guru magang di Universitas Haigang. Dia baru berusia awal 20-an, bahkan seumuran dengan para siswa Universitas Haigang. Setelah lulus dari Universitas Normal Utara, dia ditugaskan ke Haigang. Su FNG, yang duduk di kursi, memandang WNG Yushung di sampingnya, sedikit bingung. Dia tidak mengerti mengapa WNG Yushung begitu gugup saat ini. Anda harus tahu bahwa WNG Yushung tidak seperti ini saat membuka konferensi besar. Kepala sekolah WNG, bukankah kamu hanya akan bertemu dengan seorang siswa? Mendengar kata-kata Su FNG, WNG Yushung berbalik, sambil merapikan dasinya, dia tersenyum padanya dan berkata, Guru Su, kamu bukan dari Haigang, jadi kamu tidak mengerti. Orang yang akan kutemui selanjutnya ini dapat dikatakan sebagai seorang siswa, tetapi lebih tepatnya, dia adalah idola WNG Yushungku. Bertahun-tahun yang lalu, aku bercita-cita untuk menjadi pria seperti dia, berdiri di ujung tombak sebuah kota, bersinar di seluruh lapangan. Hanya saja setelah bertahun-tahun, selain bagian atas kepalaku yang semakin bersinar, tidak ada yang seperti dia. Tapi itu juga normal. Lagi pula, di dunia ini, bisa ada beberapa Qin DNG, lalu dia melihat. Jadi, hari-hari berikutnya, tidak peduli apa permintaannya, Anda harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhinya. Dulu, ketika dia masih di Haigang dan menjadi pemimpin, dia bercanda bahwa suatu hari dia ingin belajar di Universitas Haigang. Tanpa diduga, bertahun-tahun kemudian, dia benar-benar datang. Saya merasa terhormat bisa berinteraksi dengan Deng Ge dari jarak dekat di sekolah. Ketika Yu Sheng mengatakan ini, wajahnya penuh dengan senyum hormat. Setelah Yu Sheng selesai berbicara, mata Su Fang membelalak lebih lebar, hampir jatuh dari kursi. Kepala sekolah Sawang, apakah Anda memanggil siswa itu, kakak? Apakah saya tidak salah dengar? Dia sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan, dan ini adalah pertama kalinya dia mendengar seorang kepala sekolah memanggil siswa, kakak. Hal ini membuat Su Fang sangat penasaran, orang yang bernama Qin Deng itu sebenarnya siapa? Pengalaman seperti apa yang dia miliki di Haigang sebelumnya sehingga Yu Sheng sangat mengaguminya? Detik berikutnya, terdengar ketukan di pintu. Mendengar serangkaian suara ini, Yu Sheng segera menarik napas dalam-dalam. Dengan cepat, dia bergegas menuju pintu. Mungkinkah Deng Ge yang datang? Melihat ekspresi Yu Sheng ini,
Bahkan Su Fang tanpa sadar berdiri dari kursi dan dengan gugup mengarahkan pandangannya ke arah pintu, ingin melihat orang yang Yu Sheng sebutkan ini. Bahkan Su Fang tanpa sadar berdiri dari kursi dan dengan gugup mengarahkan pandangannya ke arah pintu, ingin melihat Kindeng yang Yu Sheng sebutkan ini. Seperti apa rupanya? Ketika pintu kantor ini terbuka sepenuhnya, terlihat seorang pria muda berpakaian hitam, berpenampilan tampan dan gagah. Muncul di sana. Melihat orang ini, jantung Su Fang mulai berdebar tanpa alasan. Pada saat ini, hanya ada satu kata yang terngiang di benaknya, tampan. Selain tampan, tetap tampan. Su Fang merasa bahwa pria yang muncul di hadapannya ini, untuk sementara waktu, membuat jantungnya berdetak lebih cepat dan tidak normal. Setelah saya melihat Yu Sheng, saya segera mengulurkan tangan untuk mengungkapkan permintaan maaf kepadanya. Maaf, Kepala Sekolah Wang, tadi di gerbang sekolah. Saya bertemu dengan dua teman lama, jadi saya sedikit terlambat. Yu Sheng mengulurkan kedua tangannya untuk menggenggam tangan kiri saya. Dengge, jangan katakan itu. Sebenarnya, hari ini saya masih harus. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Jika bukan karena kehadiranmu, mungkin perkelahian di gerbang sekolah hari ini pasti tak terhindarkan. Siapa tahu berapa banyak mahasiswa yang akan terluka karenanya. Sambil berbicara, dia menarikku ke dekat kursi. Dengge, silakan duduk. Perkenalkan, ini Su Fang, yang akan menjadi sutradaramu selama 4 tahun di Universitas Haigang. Su Fang berkata, Dengge, atau siswa Kindeng. Aku tidak peduli siapa kamu sebelumnya, seberapa hebat dirimu. Kuharap identitasmu setelah masuk universitas hanya satu, siswa biasa Universitas Haigang. Kamu harus patuh padaku. Jika tidak, kamu akan mendapat masalah. Wang Yongsheng hampir memintaku memanggilnya, Ge, karena pengaruh Su Fang. Setelah mendengar perkataan Su Fang, Wang Yongsheng langsung mengerutkan kening dan mencoba mengatakan sesuatu padanya, tetapi aku menghentikannya dengan lambaian tangan. Itu Guru Su. Tapi Anda juga harus bersyukur telah mengenalnya di sekolah. Jika ada orang lain yang berani berbicara seperti itu kepadaku, wajahnya yang cantik akan ditampar. Haha, bercanda saja, jangan tersinggung, Guru Su. Meskipun aku kembali hanya ingin menjadi siswa biasa di Universitas Haigang, itu tidak berarti aku kembali untuk diperlakukan buruk. Bahkan Wang Yongsheng, seorang kepala sekolah, harus mempertimbangkan perasaanku. Apa artinya seorang pembimbing magang sekolah? Setelah aku selesai berbicara, Su Fang tertegun, lalu pipinya memerah seperti apel merah. Su Fang selesai berbicara dengan kepala sekolah, lalu menghentakkan kakinya dan meninggalkan kantor kepala sekolah dengan marah. Saat pertama kali melihatku, dia mengira aku hanyalah seorang anak laki-laki tetangga yang tampan. Tidak seperti yang dikatakan Wang Yongsheng. Baru sekarang Su Fang mengerti bahwa siswa bernama Kindeng ini sama sekali bukan anak laki-laki tetangga. Ini adalah CEO yang mendominasi. Tapi Su Fang juga bukan orang yang mudah menyerah. Dia pasti tidak akan mudah menyerah pada pria. Di hari-hari berikutnya, dia ingin melihat siapa yang lebih mendominasi. Aku atau dia, seorang ketua kelas. Kindeng, tunggu saja. Dalam 4 tahun ke depan, aku pasti akan membuatmu. Zhao Yang dan pacarnya, Liu Yu, juga berdiskusi dengan penuh semangat tentangmu. Apa, Zhao Yang? Apa aku tidak salah dengar? Kamu benar-benar membiarkan pacarmu tidur dengan pria lain? Zhao Yang dengan serius menjelaskan kepada Liu Yu, sudah kubilang dia bukan pria biasa. Mulai sekarang, jika kamu bisa bersamanya, itu adalah keberuntungan besar. Bukan hanya novel roman biasa, tapi seperti mengikuti api. Aku juga memikirkanmu. Liu Yu memelototi Zhao Yang dengan tajam dan berkata, memikirkanku? Zhao Yang, aku tidak menyangka kamu begitu murah hati. Kamu begitu murah hati, kenapa kamu tidak membiarkan ibumu tidur dengannya? Namun, setelah bertemu Zhao Yang dan mendengar hal besar yang keluar dari mulutnya, Liu Yu hampir pingsan. Dia hampir pingsan karena terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa biasanya dia sangat picik. Zhao Yang bahkan harus bertengkar hebat dengannya karena WeChat yang dia kirim dengan anak laki-laki lain. Hari ini, Zhao Yang benar-benar bisa mengatakan kepadanya serangkaian kata-kata seperti itu, yang benar-benar membuatnya terkejut dari kepala hingga kaki. Pada awalnya, dia mengira Zhao Yang sedang bercanda dengannya dan melakukan apa yang disebut tes. Tetapi sampai dia melihat sikap Zhao Yang sangat serius, Liu Yu menyadari. Sudah kubilang ibuku sudah meninggal. Jika dia masih di sini, akankah giliran ini tiba? Bukankah ayahku yang pertama kali mendapatkannya?